Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas proyek kami, yaitu pengembangan perangkat lunak kami yang yaitu sebuah game yang berjudul Dog Bros. Seperti yang kita tahu, industri game bukan lagi sekedar media hiburan, tapi juga ranah implementasi rekayasa perangkat lunak yang sangat kompleks. Kami memilih genre 2D platformer karena genre ini memaksa kami untuk memahami tiga pilar utama dalam game engine. Yang pertama yaitu manajemen aset visual, kalkulasi fisika secara real time, dan logika pemrograman berbasis object oriented programming atau OOP. Proyek ini kami bangun menggunakan engine Unity karena menyediakan subsistem yang lengkap untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Untuk detail mengenai bagaimana kami menyusun dunia dan lingkungan game ini akan dijelaskan secara rinci oleh rekan saya yang bernama Tommy Kurniawan. Baik, silakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan arsitektur lingkungan atau environment design dari game kami. Alih-alih meletakkan gambar tanah atau rintangan satu persatu yang akan sangat membebani memori, kami menggunakan fitur tile map sistem dan grid bawaan Unity. Fitur ini memungkinkan kami melukis level permainan layaknya menyusun balok Lego. Namun tentu ada kendala. Pada penguji awal, karakter kami selalu menembus tanah dan jatuh ke luar layar. Untuk mengatasi bug tersebut, kami hanya menambahkan satu komponen pelindung, melainkan mengombinasikan tile map, Collider 2D, dan Composite Collider 2D. Tujuannya agar seluruh petak tanah menyatu menjadi satu garis batas yang solid. Kami juga mengatur time rigid body 2D pada tanah tersebut menjadi statis sehingga tanahnya terkunci secara permanen dan tidak jatuh terkena efek gravitasi. Selanjutnya, pengelolaan visual karakter akan dibawakan oleh teman kami. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, di sini saya akan membahas soal karakter. Nah, di sini kami menggunakan aset sprite yaitu aset dog. Nah, di sini saya telah menggunakan aset yaitu sebuah anjing yang telah dipotong-potong berdasarkan frame animasinya tentang dan tantangan terbesar di bagian visual itu adalah masalah layering atau urutan lapisan. Nah, karakter kami ini eh, sempat tidak terlihat di layar karena posisinya itu tertumpuk oleh tekstur latar belakang dan tanah. Nah, solusinya kami harus masuk ke komponen spread render dan mengubah konfigurasi order in layar ke nilai yang lebih jauh tinggi. Nah, ini memberikan instruksi tegas kepada sistem render Unity bahwa karakter utama harus selalu digambar yang paling depan. Nah, selain itu, agar game terasa hidup, kami menghubungkan komponen animator dengan logika pergerakan sehingga karakter dapat otomatis beralih ke animasi, misalnya diam. Nah, terus kita bisa berlari. Nah, terus hingga kita juga bisa melompat. Nah, untuk logika kodenya ini akan dibedah lebih dalam oleh rekan saya yaitu Nur Sahlan Ruslan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan penjelasan tadi. Inti dari gameplay ini dikendalikan oleh script C yang kami buat, khususnya pada player controller. Nah, di script ini kami menggunakan fungsi pendeteksi pijakan, yaitu is grounded, menggunakan recast. Ini sangat krusial untuk mencegah karakter melompat berkali-kali di udara tanpa batas.
Nah, selain itu, kami berhasil memecahkan satu bug coding yang cukup fatal. Sebelumnya, saat kami di level 2, sistem kami memaksa mengulang dari level pertama karena kodenya ditulis secara hardcore, yaitu Scan Manager Load Scan atau level 1. Nah, begitupun kami merombak logika tersebut menjadi dinamis menggunakan perintah Scan Manager get aktif, scan name. Dengan memodifikasi ini, sistem akan membaca secara otomatis scan apa yang aktif dan membuat ulang level tersebut dengan presisi tanpa melempar level pertama. Nah, pada bagian mengenai manajemen status dan skor akan ditutup oleh teman saya yaitu Hamka. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bagian U atau Game Manager dan kesimpulan, yaitu sebuah game belum lengkap. Kami mengimplementasikan objek koin dipasangi komponen builder yang dipasangi berstatus integer. Jika pemain menyentuh tersebut dan tidak akan mementalkannya, melainkan mengeksekusi script penambah skor, data skor kemudian dikirim ke UI Manager untuk langsung ditampilkan ke layar secara real time. Adapun kesimpulannya, proyek ini membuktikan bahwa membuat game bukan sekedar menggabungkan gambar, diperlukan sinkronisasi yang prestisi antara sistem fisika, lapisan visual, dan algoritma scripting yang modular. Melalui penerapan minimum manipulasi di Gateboy dan script yang dinamis, kami berhasil menciptakan kerangka game 2D atau 2 dimensi yang responsif dan siap dikembangkan lebih jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.